olahraga. Pemirsa, terima kasih Anda masih di TVRI Sumatera Selatan dalam program TVRI Sport bersama saya Afifah Sari. Dan kali ini kami ingin mengajak Anda untuk mengenal salah satu olahraga seni bela diri yang juga menjadi budaya masyarakat Indonesia untuk mempertahankan diri. Dan bahkan olahraga seni bela diri ini juga sudah dilakoni oleh anak-anak generasi muda dan masih terus dilestarikan hingga saat ini. Olahraga seni bela diri ini adalah pencaksilat. Lantas seperti apa informasi selengkapnya? Ikuti kami dalam TVRI Sport kali ini. Olahraga seni bela diri ada banyak jenisnya, mulai dari taekwondo, muay thai, kickboxing, termasuk olahraga seni bela diri tradisional asal Indonesia, pencaksilat. Pencaksilat adalah seni bela diri tradisional asli Indonesia dan juga menjadi salah satu budaya yang diterapkan masyarakat sejak zaman dulu untuk mempertahankan diri. Kini, seni bela diri pencaksilat telah berkembang di negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Brunei, Singapura, dan Thailand. Bahkan pencaksilat juga menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia yang telah diakui dunia. Pencaksilat terus diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan masih berkembang hingga saat ini. Olahraga seni bela diri ini tak hanya diikuti oleh orang dewasa saja, tapi banyak anak-anak yang tertarik untuk mempelajari pencaksilat. Seni bela diri ini juga memiliki banyak aliran, sesuai dengan daerah asal seni bela diri ini dikembangkan. Di antaranya Persaudaraan Setia Hati Terate, pencaksilat Pagar Nusa, pencaksilat Merpati Putih, dan silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Perguruan ini bahkan sudah berkembang cukup lama di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Ogan Ilir. Kami di Esatrati khususnya memiliki dasar ajaran persaudaraan, olahraga, bela diri, kesenian, dan juga kerohanian atau keesaan. Jadi pada titik pertama, prioritas kami di Esatrati ini adalah persaudaraan. Ajaran yang disampaikan di sini dengan 5 dasar ajaran tersebut, kami memiliki tujuan, yaitu mendidik manusia yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada titik pertamanya, khususnya di sekolah, hal tersebut sejalan dengan cita-cita SMP 1 Indralaya untuk menjaga budi pekerti luhur anak-anak dan juga tetap berprestasi. Nah, maka dari itu kami lebih menekankan kepada urusan pertama itu sikap perilaku kita di sehari-hari. Kemudian untuk di eskulnya sendiri
latihan bentuk fisiknya itu hanya mengikuti. Sebagai olahraga bela diri, ada beberapa aspek penting yang dimiliki pencak silat. Mulai dari olahraga dan seni itu sendiri, pertahanan diri, hingga mental dan spiritual. Jadi anak-anak tadi ditekankan pertama itu lebih ke sikap perilakunya, kemudian baru ke fisiknya, tekniknya baru masuk. Karena dalam pemahaman kami dan juga kami mendapat arahan dari para sesepuh-sesepuh kami untuk apa lihai, bahasa kami itu lihai jurus, tapi tidak dapat berbudi pekerti luhur. Aspek pertahanan diri merupakan salah satu dari 4 aspek yang ada pada pencak silat. Terlihat dari setiap pergerakan dasar pencak silat. Semua gerakan dan langkah dalam pencak silat ini dapat menjadi pertahanan kokoh, sekaligus bertindak sebagai senjata dalam menyerang lawan. Di Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Ogan Ilir, pencak silat menjadi salah satu olahraga yang diunggulkan karena memiliki banyak atlet berprestasi yang membanggakan. Aspek olahraga dalam pencak silat ditekankan pada pembinaan keterampilan jasmani, terutama pembentukan sikap dan gerak. Di samping itu, pencak silat sebagai olahraga juga mengembangkan pembinaan mental atau rohani dengan menanamkan rasa kepercayaan diri sendiri serta sifat-sifat budi luhur. Kurang lebih dari yang kami terima selama kami belajar dan mendengar dari arahan para sesepuh dan ketua-ketua kami, kurang lebih mental dan spiritual yang dimaksud adalah singkatnya seperti ini. Gerak lahir atau gerak fisik seseorang di Esatrati itu akan mencerminkan adalah cerminan dari gerak batin atau gerak spiritualnya. Misalnya bagaimana dia dalam beribadah, ketika dia sering atau selalu menjaga dirinya dari perilaku atau hal-hal yang kurang baik, akan memancarkan dari setiap apa yang dilakukannya sehari-hari. Karena kalau tidak salah, ketika kita sudah terbiasa untuk berperilaku baik dan juga melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka semua hal-hal buruk akan terhindar dari diri kita pribadi terutama. Penampilan ini dibawa oleh
Sebagai salah satu budaya asli asal Indonesia, pencaksilat juga memiliki nilai luhur yang dikembangkan dalam 4 aspek, yaitu aspek spiritual, aspek seni gerak, aspek bela diri, dan aspek olahraga. Keempat aspek ini memiliki makna tersendiri di dalamnya, meliputi pengendalian diri, gerakan seni, dan sportivitas. Dengan pengamalan tersebut, maka pembentukan moralitas bangsa dapat ditingkatkan dengan ikut aktif kegiatan olahraga, khususnya olahraga pencaksilat. Kombinasi baik, jangan awal loh. Sini. Oke. Oke. Pada pencaksilat Persaudaraan Setia-Hati Terati, kami mempunyai target khususnya di SMP 1 Indralaya dan pada seluruh daerah lainnya, terutama kami akan mengembangkan Esa Terati melalui gerak berprestasi, terutama di sekolah karena itu tuntutan pertama, prestasi. Kemudian kami akan lebih mengembangkan Esa Terati dalam segala sisi dan dapat dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja. Olahraga seni bela diri pencaksilat saat ini telah dikenalkan di institusi pendidikan sebagai salah satu pembelajaran non-formal untuk membentuk karakter anak didik, serta sarana dalam meningkatkan sportivitas dan meraih prestasi. Minat siswa SMP Negeri 1 Indralaya terhadap ekskul silat ini sangat besar, sehingga karena minat itu siswa SMP kami mendirikan ekskul pencaksilat ini. Sekitar 40-50 siswa sudah mengikuti ekskul ini. Mereka latihannya setiap hari Selasa pulang sekolah pukul 14.40 sampai dengan pukul 16. Sangat banyak prestasi yang sudah mereka taruhkan, sudah mereka capai. Kami sangat bangga kepada siswa-siswa kami karena kegigihan mereka berlatih dan akhirnya mendapat juara yang sangat membanggakan bagi sekolah SMP 1 Indralaya. Berharap ke depan pencaksilat ini terus lanjut, siswa kami memperoleh prestasi, juga akhlak mereka tetap terjaga. Kami support semua kegiatan dari pencaksilat ini. Pencaksilat merupakan olahraga yang mengandalkan kekuatan dan ketangkasan anggota tubuh. Namun di samping itu, pencaksilat juga kerap dilihat dari bagaimana keindahan yang dilakukan. Pencaksilat sebagai olahraga dilombakan dengan cara bertarung antara 2 orang dalam satu lapangan. Sedangkan pencaksilat sebagai seni bela diri terfokus hanya pada gerakan. Iya, memang banyak laki-laki. Iya, banyak laki. Perempuan juga ada, ya walaupun perbandingan memang banyak laki-laki, tapi kami juga lihat ya tidak kalah sebenarnya yang perempuan walaupun sedikit, tapi juga prestasinya tidak kalah dengan yang laki-laki. Jadi kedepannya berharap siswa kita ikut lomba ini tidak hanya tingkat kabupaten,
provinsi dan juga berharap sampai tingkat nasional. Pencaksilat sebagai cabang olahraga diwadahi Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI. IPSI berdiri sebagai wadah organisasi pencaksilat secara nasional yang bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan pencaksilat. Berkembangnya pencaksilat tidak hanya sebagai seni tarung pertahanan diri, tapi dari aspek olahraga membuat pencaksilat memiliki pamor yang begitu luas, baik secara nasional hingga kancah internasional. Dengan pamor pencaksilat sebagai cabang olahraga, membuat seni glut ini dilombakan dan dipertandingkan dalam ajang suatu kejuaraan, baik dalam single event maupun multi event. Berbagai ajang kejuaraan dalam olahraga seni bela diri pencaksilat juga diikuti para pelajar di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Salah satunya para pelajar SMP Negeri 1 Indralaya. Meski baru diterapkan selama 1 tahun, namun antusias anak-anak untuk mengikuti olahraga seni bela diri tradisional yang satu ini cukup tinggi. Bahkan berbagai raihan prestasi hingga tingkat nasional telah diperoleh pesilat muda asal Kabupaten Ogan Ilir, seperti M. Firjatullah dan Anggun Siti Aira. Ketertarikan mereka dalam menggeluti olahraga bela diri yang satu ini telah dimilikinya sejak usia belia, tepatnya saat di jenjang sekolah dasar. Awalnya itu suka sering lihat latihannya, terus pengen kepelok kan, jadi ikut latihan. Alhamdulillah sampai sekarang masih aktif. Umur 10 tahunan. Latihan biasa, pukulan, tendangan, teknikan. Yang penting konsisten, terus berlatih dan giat selalu untuk berlatih. Semoga menjadi lebih baik lagi, selalu semangat untuk belajar dan melatih terus dan diasah terus teknik untuk menjadi pesilat. Karena untuk mencari prestasi kayak seru aja gitu. Dari kelas 6 SD kayak belajar pukulan kayak tendangan dulu aja sih untuk mempertahankan daya badan, daya tubuh. Lomba tingkat nasional. Emas 3, perunggu 2, perak 1. Ada tingkat nasional, se-Sumsel sama se-Ogan Ilir. Semoga lebih maju aja, terus lebih banyak dikenal orang. Dalam mendukung eksistensi seni bela diri pencaksilat, pihak sekolah turut memberikan perhatian bagi anak-anak didik mereka dengan memberikan fasilitas pelatihan melalui ekstrakurikuler dan mendorong anak-anak dalam mengikuti berbagai kejuaraan. Kami selalu mendukung apa yang diharapkan oleh anak-anak dalam
pencak silat, kami mendukung secara moral tentunya, dan apa prasarana dan sarana yang kami punya itu selalu dipergunakan untuk mereka beraktivitas sehingga mereka dapat melakukan kegiatan pencak silat ini sesuai dengan aturan-aturan yang misalnya sudah ditetapkan secara nasional, kemudian mereka bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan, itu juga kami fasilitasi, kemudian kami juga tentunya memberikan semangat kemudian kepada mereka sehingga mereka mau terus untuk mengembangkan diri, kemudian berlatih secara konsisten untuk mengembangkan diri mereka, terutama dalam kompetensinya nanti untuk pencak silat. Mempelajari seni bela diri pencak silat dinilai sangat bermanfaat dan berguna bagi anak-anak. Tak hanya sebagai upaya pertahanan diri, namun pencak silat juga menjadi olahraga bela diri yang dapat menjadi ajang untuk mengukir prestasi. Prestasi-prestasinya sangat membanggakan, mulai dari kabupaten, kemudian provinsi, dan nasional. Nah, baru-baru ini di tahun 2024, anak-anak ikut Sumatera Championship, itu tingkat nasional. Mereka banyak sekali menerima medali, mulai dari emas, perak, dan perunggu. Dan itu sangat membanggakan bagi kami sebagai bagian dari Eskul Pencak Silat ini. Diharapkan ke depannya olahraga seni bela diri pencak silat semakin eksis dan lestari, sehingga tak hanya berkembang di Indonesia saja, tapi juga semakin dikenal di manca negara. Ya pemirsa, olahraga seni bela diri pencak silat saat ini juga sudah mulai masuk ke dunia pendidikan sebagai salah satu ekstrakurikuler yang diterapkan di sekolah-sekolah, salah satunya yang ada di SMP Negeri 1 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dan tentunya diharapkan dengan adanya ekstrakurikuler ini nantinya akan menambah bibit-bibit pesilat unggul lainnya yang dapat meraih berbagai prestasi gemilang yang tak hanya akan mengharumkan nama sekolah tapi juga nama bangsa. Dan tak terasa 30 menit sudah saya menemani Anda dalam TVRI Sport kali ini. Akhir kata saya Afifah Sari, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam olahraga.